Setiap kita menentukan pilihan atau memutuskan sesuatu, pasti ada biaya yang mendampinginya, atau ada biaya yang harus kita korbankan untuk memilih satu pilihan yang kita pilih. Nah, itu disebut sebagai opportunity cost. Opportunity cost secara sederhana adalah nilai dari pilihan terbaik yang kita korbankan ketika kita memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu. Nah, konsep ini sangat penting di dalam ilmu ekonomi, di mana kita memiliki sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi kita tidak bisa mengambil semua pilihan yang ada atau mengambil semua kesempatan yang ada. Kita harus mengorbankan pilihan lain untuk pilihan lainnya. Misalnya kita memilih A, kita harus mengorbankan pilihan B. Jadi dalam ilmu ekonomi, konsep opportunity cost ini sangat penting, di mana kita akan mempertimbangkan biaya terkecil dari pilihan-pilihan yang ada, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling efektif untuk kita pilih gitu. Misalnya di dalam opportunity cost tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga non materi. Sebagai contoh, misalnya dalam hal non materi, misalnya di malam hari kita punya waktu 2 jam atau 1 jam. Nah, kita punya pilihan antara kita menonton film kesayangan kita atau kita belajar ketika besoknya kita sedang ujian. Ketika kita memilih untuk menonton film, maka kita kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian kita esok harinya, karena kita tidak memanfaatkan kesempatan 1 atau 2 jam kita di malam hari untuk belajar. Nah, di situ ada nilai yang kita korbankan untuk memilih salah satu di antara peluang yang ada. Kemudian opportunity cost, kalau kita contohkan dalam hal segi materi, misalnya ketika teman-teman mau investasi di 2 saham atau 2 instrumen investasi gitu ya. Misalnya gini, teman-teman punya pilihan antara membeli saham perbankan misalnya di BCA, atau teman-teman membeli saham tambang misalnya di Adaro misalnya. Nah, teman-teman akan memperhitungkan ketika teman-teman mengambil Adaro, maka teman-teman akan mengorbankan peluang mendapatkan dividen yang dibagikan oleh BCA misalnya, atau capital gain yang akan diperoleh dari BCA ketika teman-teman mengambil saham dari Adaro, atau sebaliknya gitu. Jadi ada biaya-biaya dari pilihan atau keputusan yang kita ambil, baik dari materi maupun non materi. Nah, ini sangat penting di dalam dunia ekonomi maupun manajemen, di mana kita harus memilih pilihan yang memiliki opportunity cost yang paling rendah, sehingga kita akan memperoleh pilihan yang paling menguntungkan atau keputusan yang terbaik gitu di antara pilihan-pilihan yang ada. Namun perlu dicatat teman-teman, mungkin dari teman-teman yang orang akuntan mungkin tidak terlalu mengenal dengan opportunity cost, karena memang di dalam akuntansi opportunity cost itu tidak ada. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa opportunity cost adalah biaya yang tidak terlihat gitu loh. Jadi memang tidak ada biaya secara real. Kita tidak real mengeluarkan uang sekian, tidak real kerugian ini gitu. Tapi opportunity cost menjadi sebuah dasar dalam menentukan pilihan terbaik yang ada di hadapan kita gitu. Walaupun tidak ada biaya sesungguhnya gitu. Jadi kita tidak sesungguhan mengeluarkan uang atau kehilangan uang dari pilihan lain gitu. Jadi memang di dalam dunia akuntansi tidak ada yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Tapi di orang-orang manajemen, kemudian orang ekonomi, ini sangat penting. Karena dengan opportunity cost kita dapat memilih pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, sehingga keputusan atau decision yang kita ambil itu merupakan keputusan yang tepat dan efisien gitu. Nah, jadi opportunity cost itu tidak hanya soal biaya yang berwujud uang, tetapi manfaat potensial yang kemungkinan kita peroleh ketika kita memilih satu pilihan dari pilihan yang lain. Jadi opportunity cost itu tidak hanya kerugian dari material atau uang saja, tetapi juga potensi yang mungkin kita peroleh ketika kita memilih sesuatu yang lain gitu loh. Seperti yang tadi, ketika kita memilih untuk menonton film dibandingkan belajar untuk mempersiapkan ujian di esok hari, maka kita akan mengorbankan peluang untuk memperoleh nilai yang baik, untuk memperoleh nilai terbaik ketika kita ujian esok harinya. Karena kita tidak belajar, kita menonton film.
Nah, dari segi materi seperti tadi ya, investasi kita bisa memilih biaya peluang antara misalnya emas dengan saham, obligasi dengan emas, emas dengan sawah atau lahan, properti dan lain sebagainya. Jadi biaya peluang ini memang tidak terikat pada biaya yang berbentuk material, tetapi potensi yang mungkin kita peroleh dari pilihan-pilihan yang ada atau pilihan yang kita korbankan, seperti itu. Nah, jadi begitu ya terkait dengan opportunity cost, di mana opportunity cost itu sangat penting kita terapkan di dalam kita berbisnis, investasi, dan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan pada dua pilihan atau beberapa pilihan, teman-teman harus mempertimbangkan nih peluang yang paling besar mana, biaya yang harus dikorbankan yang paling minim itu yang mana, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman dihadapkan pada pilihan ada sahabat teman-teman semua yang mengajak untuk nonton film, kemudian di waktu yang bersamaan pacarnya kalian itu WA juga atau ngechat ngajak untuk ketemuan, maka teman-teman harus memperhitungkan memilih antara nonton bareng temen kalian atau jalan bareng pacar kalian. Nah, itu termasuk juga opportunity cost ya kalau di dalam kehidupan sehari-hari yang non material. Jadi kalau misalnya teman-teman milih jalan sama sahabatnya, nanti ribut sama pacarnya atau lain sebagainya gitu. Jadi konsep dasarnya itu opportunity cost sangat penting untuk memilih pilihan yang ada di hadapan kita, untuk menentukan pilihan yang terbaik yang ada gitu. Semoga pilihan yang selama ini kita ambil ataupun pilihan yang nantinya akan kita ambil merupakan pilihan yang terbaik di antara pilihan yang ada. Oke, salam.